Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim tasliman adada ma tabi'al muqatabiyan qalamak wa asal kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa anisabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam mata kuliah struktur kayu. Pada pertemuan pertama ini eh, tentu kita ingin berbincang sedikit tentang pendahuluan apa itu struktur kayu, kepentingan apa kita yang melekat padanya dan seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa pengambil mata kuliah struktur kayu, eh, kayu ini adalah salah satu dari tiga struktur bangunan yang akan kita pelajari di program teknik sipil Unukase. Tiga itu adalah struktur kayu, ya, kemudian struktur baja, sama struktur beton. Kalau dilihat dari kerumitannya, sepertinya struktur kayu eh, adalah yang paling sederhana. Tetapi apakah struktur kayu lambat laun akan ditinggalkan sehingga menjadi apa bahasan yang tidak futuristik, ya, artinya mungkin masa depan tidak laku. Nah, ternyata kalau kita lihat tidak, ya. Eh, Struktur kayu itu terlihat sebagai bangunan yang punya nilai estetis. Jadi dia punya estetika yang memberi kesan dia bangunan yang terbuat dari kayu itu berkelas. Bahkan bahan-bahan artifisial, bahan bangunan yang bernilai diantaranya adalah bangunan yang menyerupai kayu. Misalnya saja, ya, bagian finishing sebuah bagian bangunan, entah itu tiang, entah itu dinding, kemudian molding, pintu misalnya. Acap kali kita temukan dihiasi dengan motif seolah-olah adalah kayu. Demikian pula keramik bermotif kayu, ya. Triplex bermotif kayu, kemudian eh, apa itu beton pun kadang-kadang dibuat dalam cetakan kayu. Eh, Bangunan bernilai kayu itu terlihat bangunan yang unik, ya, yang punya kesan sendiri, yang melambangkan pemiliknya itu punya cita rasa atau punya nilai yang tinggi. Karena dibanding bahan lain, kayu bisa memberikan hawa yang enak, ya. Biasanya bangunan kayu, rumah kayu itu terasa lebih dingin, ya, lebih adem dibanding bangunan beton misalnya, atau bangunan baja berlapis eh, kaca di gedung-gedung tinggi. Bangunan yang lain itu rata-rata, ya, biasanya selalu memerlukan perangkat eh, air conditioning atau AC karena panas, ya. Kemudian eh,
kayu juga memberikan nuansa kalau bangunan itu seperti alami, natural. Gurat-gurat pada kayu itu yang serta warnanya ya, itu yang memberikan nuansa tadi lebih hidup. Baik, kawan-kawan sekalian, kita lihat saja naskah yang saya susun. Eh, untuk pertemuan pertama di bab satu ini adalah pendahuluan pengetahuan awal tentang kayu ini. Kayu adalah satu dari beberapa pilihan bahan bangunan. Jadi selain yang tiga tadi yang saya sebutkan tadi masih ada sebenarnya ya, bahan bangunan yang lain. Kita mengenal suatu bangunan bisa dibuat dengan bahan eh, alamiah, misalnya goa batu ya. Kalau ini eh, tidak dibuat ya, mungkin cuma ditata sedikit aja, disesuaikan. Alam sudah membentuknya sedemikian rupa sehingga manusia, sebagian manusia tinggal meninggalinnya saja. Kemudian eh, bangunan yang terbuat dari batu, dinding batu, atau gunung batu yang kemudian dipahat sedemikian rupa menjadi tempat tinggal yang sesuai dengan eh, penghuninya. Terus ada juga batu, tapi batu yang disusunnya. Jadi dari satu gunung misalnya, ya, atau apa kuari yang lain dipindahkan ke tempat yang lain lalu disusun ke tempat baru. Nah, kemudian ada juga yang berbahan tanah, ya. Terus ada ada juga bangunan dibuat dari balok es. Kemudian ada yang dari tenda, dari kayu, dari baja dan beton. Kayu, baja, beton sudah kita bahas tadi ya. Selain itu masih mungkin terdapat dari bahan yang lain, nanti kan pengetahuan akan terus berkembang, bisa saja ditemukan bahan-bahan yang eh, bahan-bahan buatan ya artifisial yang eh, bisa dijadikan bahan bangunan, misalnya plastik kah, atau berbahan karet kah, atau bahan-bahan tertentu yang berpelcitraan. Ya, seperti bahan polimer misalnya. Saat ini kan kita bisa lihat bahan-bahan dinding itu dari bahan racikan manusia seperti kalsibot ya atau atap dari asbes dan seterusnya. Dulu keramik dibuat sepotong-sepotong atau yang dinding itu berupa apa gitu. Sekarang bisa dibuat selebar yang kita inginkan dengan bahan buatan bukan bahan alami. Nah, saya teruskan. Terkadang sebagai barang tertentu, kayu tidak dapat digantikan dengan bahan lain karena sifat khasnya. Setiap jenis kayu mempunyai sifat-sifat yang berbeda, maka kita sebagai pengguna perlu mengenal sifat-sifat itu. Maksudnya, kayu ulin tentu beda dengan kayu meranti misalnya, atau kayu hutan, kayu agatis, kayu lurus kalau kita di sini menyebutnya. Maksudnya kayu yang bermutu tinggi dan bermutu di bawahnya. Dalam pemilihan atau penentuan jenis untuk tujuan penggunaan tertentu harus betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, artinya kalau kita cuma perlu untuk perabot, maka kita nggak perlu kayu yang mutunya tinggi-tinggi amat misalnya ya. Misalnya untuk meja kursi yang sifatnya tidak terlalu apa ya tidak terlalu urgent
Kita nggak perlu pakai meja dan kursi terbuat dari ulin misalnya. Karena berat susah dipindah-pindah. Terus, nah ini ada beberapa visual dari materi yang disampaikan di atas tadi. Ini adalah hunian atau rumah yang ditinggali oleh manusia itu tinggal di dalam goa. Misalnya ini adalah goa yang ditinggali oleh pengungsi Palestina. Karena rumah mereka dirampas oleh eh, Zionis ya, laknatullah alaih. Karena tidak punya tempat lagi, mereka lari ke goa dan bisa ya, dibersihkan saja sudah cukup. Untuk kondisi eh, apa ya, untuk kondisi keunikan sebenarnya rumah gua ini unik ya dan bernilai mahal. Tapi kalau kondisi perang, goa ini pilihan yang menyedihkan sebenarnya. Ya mudah-mudahan Allah menangkan Palestina satu saat nanti. Selanjutnya yang kedua ini adalah gunung batu kemudian dipahat menjadi suatu bangunan yang bagus, malah ini ya, lebih bagus daripada bangunan rumah biasa. Kalau Anda ingin lebih jelas view-nya bisa lihat nanti di pencarian dengan kata kunci Petra Jordania. Nah, ini mungkin akan bisa lebih detail ukiran-ukirannya eh, dan seterusnya. Pokoknya akan kita lihat susunan yang sangat bagus, ya ukiran yang sangat bagus, melebihi dari rumah kita saat ini, rumah biasa. Selanjutnya, orang-orang yang memahat gunung batu menjadi rumah ini di apa disebutkan dalam Al-Quran kalau tidak salah di surah An-Naba ya. Bukan surat Al-Fajr kalau nggak salah. Iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kaum Iram yang memahat batu-batu, memahat untuk dijadikan tempat tinggal maksudnya. Jadi eh, rekan sekalian bisa membayangkan teknologi saat itu ya bisa memahat batu menjadi bangunan indah, berukir, bagus sekali, simetris pada saat belum ada komputer, belum ada teodolit yang bisa mengukur akurasinya. Dan ini adalah bangunannya, dan ini yang masih kosong belum dibangun. Jadi Anda bisa bayangkan ini bagaimana arsiteknya ini menghayalkan dulu ini sebelum memahatnya, bagian yang timbul, bagian yang dilubangi, dan bagaimana nanti tata ruang di dalamnya. Anda bisa bayangkan itu pada saat dia masih kosongan seperti ini ya, belum digarap apa-apa nih gunung yang sama. Rencanakanlah yang semisal ini, misalnya bagaimana sulitnya teknologi saat itu, tapi kemudian orang-orang sekitar itu berkhianat kepada Allah sehingga kaum ini dibinasakan. Lalu ini adalah yang tadi disebutkan ya terbuat dari batu, tapi tidak dibangun di batu itu, tidak tinggal di mana batu itu ada, melainkan batu itu dipindahkan ke satu tempat yang kemudian disusun-susun, ya. Diukir dulu, disusun sehingga menjadi bangunan. Dalam hal ini, foto ini adalah foto Candi Prambanan. Candi biasanya, yang candi di tempat kita kaya sekali akan candi. Dua di antara yang terkenal dan paling besar adalah Candi Prambanan dan Borobudur.
Hmm, Kalau Borobudur ya saya melihatnya sebagai tumpukan ya, tumpukan batu. Tapi kalau Prambanan ini saya melihat lebih rumit sebenarnya, karena ada rongga-rongga di dalamnya yang dimasuki dan dia dibuat sebagai bangunan yang tinggi, langsing, tentu rawan terhadap masalah stabilitas. Kalau Borobudur ini lebih lebih datar, tidak menjulang. Bukan berarti tidak tinggi, sebenarnya Borobudur yang Borobudur tinggi, tapi dia eh, lebih landai lah. Nah, selain berbahan batu, ini bahan tanah. Tanah, saya kurang tahu jenis tanah di sana. Tetapi penggunaan jenis tanah ini mungkin mewakili kondisi masyarakat di sana yang kita tahu Afrika itu bisa dikatakan daerah miskin, ya. Daerah miskin, panas, dan ya mereka memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah untuk dibangun dalam ini masjid ya rupanya ini masjid Agung Jenne di Mali. Konon masjid ini setiap tahun selalu ada renovasi apa sih pekerjaan pemeliharaan ya mungkin karena begitu ada hujan beberapa bagian diantaranya luntur atau terkelupas sehingga ditambah lagi dan bahan tanah ini tentu di tempat kita juga ada ya berupa batu bata yang dibuat dari tanah liat yang dibakar setelah dibakar kering batu bata itu direndam di air dia tidak kembali menjadi tanah liat dia tetap menjadi batu kecuali yang mungkin prosesnya kurang sempurna ya batu batanya menjadi rapuh kembali tapi sejauh prosesnya bagus ya bertahan sama dengan peralatan tungku atau dapur kita bisa menyebutnya di sini ya yang terbuat dari tanah itu kan tahan terhadap eh, api tahan juga terhadap air tapi tidak tahan ketika eh, dia dalam keadaan panas terus disiram air biasanya pecah. Lalu ini adalah bangunan atau rumah yang tempat tinggal yang dibuat dari menyusun balok-balok es. Ini ditinggali, orang masak juga di dalam nggak apa-apa ya. Ini dibuat oleh suku yang tinggal di kutub, namanya Eskimo. Rumahnya disebut rumah Iglo. Di kutub utara, misalnya. Eh, Rumah ini tentu bisa bertahan karena di kutub kan suasananya sangat dingin, di mana suhunya eh, membuat es itu tidak mencair. Sekalipun terkena cahaya matahari. Kemudian kalau ini adalah tempat tinggal atau bangunan yang dibuat dari kain ya, bahan utamanya kain, cuman memang ada beberapa bilah penyangganya, bilah kayu penyangganya, serta pengekangnya berupa tali-tali. Ini dibuat oleh Indian, suku Indian, suku asli atau penduduk asli, atau tuan tanah asli dari benua Amerika sebelum benua Amerika itu dicaplok atau dijajah, diinvasi oleh orang-orang Barat sehingga menjadi negara Amerika saat ini. Jadi jangan salah ya, Amerika itu negeri yang mengusung demokrasi, tapi sebenarnya dia
anti demokrasi karena dia penjajah, bahkan mengambil hak orang lain sampai sekarang. Di suku Indian ini memiliki rumah yang seperti ini bukan karena di Amerika itu tidak punya pohon untuk diambil sebagai bahan bangunan, bukan. Tetapi karena mereka adalah suku yang nomaden, suka sering berpindah-pindah, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan kebutuhan ketersediaan pangan buat komunitasnya. Misalnya di daerah yang cocok buat berburu, hewan buruannya banyak, mereka tinggal di sana, begitu sudah mulai berkurang pindah lagi ke tempat yang lain. Atau mereka bercocok tanam dalam beberapa musim, terus kurang bagus pindah lagi. Nah, kalau yang ini adalah bangunan yang bersinergi dengan mata kuliah kita, struktur kayu. Nah, ini rumah Banjar. Ada beberapa tipe rumah Banjar sebenarnya. Tipe Palimasan, Gajah Baliku, Gajah Baliku kalau nggak salah. Terus ada beberapa lagi, kalau nggak salah ada 5 ya, saya juga lupa. Dan ini rasanya ini adalah jenis rumah Banjar Bubungan Tinggi Banjung, Banjungan. Ini seperti eh, ada 4 sisi. Bagian depan menjorok ke depan, ini ruang menjorok ke kanan, ada lagi ke kiri serta yang ke belakang. Saya ada beberapa nilai filosofis, ya, artinya nilai-nilai syarat makna dari eh, bentuk ini. Dan ini ada apa namanya, undakan-undakan, jadi lantainya tidak sama, ya. Punya makna tersendiri, cuma saya eh, tidak sampai ke sana pengetahuannya. Selanjutnya, ini adalah bangunan baja. Bangunan baja itu kita temui di apa ya, di bandara misalnya, kemudian di bioskop, atau kemudian di stadion. Sedangkan yang ini adalah gambar bangunan baja dari sebuah pabrik. Ya, bangunan baja ini diantaranya dia mampu untuk memberikan space yang luas, ya, tanpa diperlukan tiang-tiang penyangga di tengahnya. Itu karena baja memiliki eh, kemampuan memikul beban itu yang sangat bagus, dengan balokan atau dengan struktur yang lebih ramping dibandingkan bahan lain. Nah, ini yang ramping. Kalau digantikan kayu, mungkin kayunya sangat besar, ya, agar bisa selebar ini memberikan space-nya. Sama dengan kalau dia beton, ya, mungkin betonnya harus besar. Bisa bahan lain, tapi ya tadi harus harus besar. Kemudian ini rumah beton. Sudah lazim Anda mengetahuinya, ya, bahan beton. Sekali lagi mungkin saja ada bahan-bahan yang lain di masa yang akan datang. Selanjutnya, kenapa kita memilih struktur kayu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, dikasih tanda merah. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah surah kedua ayat 29. Jadi boldnya di sini, atau garis besarnya, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu, untuk manusia.
Dia menciptakan kayu untuk kita pakai di antara. Tahukah kawan-kawan sekalian bahwa sebagian besar kayu yang kita pakai saat ini adalah kayu alami yang sudah Allah sediakan di hutan dan manusia tinggal mengambil dan mengolahnya. Jadi ini bukan barang tanaman ya, ini sudah sudah mekanismenya Allah bikin dia tumbuh sendiri, besar sendiri dengan siklus yang Allah ciptakan, dan kita datang tinggal menebangnya, menggunakannya eh, untuk digunakan bagi keperluan kita secara arif, ya, menggunakan secara arif, secara bertanggung jawab. Pohon-pohon ini kadang bernilai umur 100 tahunan lebih ya, baru sebesar ini di hutan. Dan kalau kita menanamnya, kita eh, tidak mencapai, tidak cukup umur lah untuk bisa melihatnya ditebang oleh anak cucu kita untuk kebutuhan mereka. Jadi lama sekali. Kalau Anda eh, ikut dalam kegiatan pecinta alam misalnya, ada jalan-jalan ke hutan, Anda akan lihat pohon besar-besar ini, dan sebagai pencinta alam kita mungkin memeluknya ya, menghormatinya sebagai sebagai makhluk yang lebih tua dari kita melewati beberapa zaman. Dan tentu saja kita akan sedih ketika ada di antara pohon itu ditebang. Tapi apakah itu tindakan yang keliru menebang pohon? Tidak ya. Kita kembali ke ayat ini. Allah menciptakan segala apa yang ada di permukaan bumi itu untuk digunakan oleh kita manusia. Ini adalah proses penebangan, kemudian mulai rebah dan ini sudah terlepas. Lalu ini pohon jatuh di tanah. Sumbernya dari YouTube ini. Saya tidak buka ya, nanti kalau mau cari silakan. Indonesia memiliki sekitar 4.000 jenis pohon yang berpotensi untuk digunakan sebagai kayu bangunan untuk kita ya, para insinyur sipil. Akan tetapi hingga saat ini baru sekitar 400 jenis atau 10%-nya saja yang diketahui memiliki nilai ekonomi, dan lebih sedikit lagi yaitu 260 jenis saja yang telah digolongkan sebagai kayu perdagangan. Ya, jadi cuma 2,6% ya dari 4.000 jenis pohon. Bukan 2,6%, ya, 260 per 4.000 ini berapa? Kurang dari 100%, ya, sekitar 6%-an mungkin, 6 sampai 7. Dan kita di Kalimantan memiliki kayu paling baik di dunia bernama kayu ulin. Karena itu konstruksi kayu sangat penting untuk dipelajari. Eh, apa saja keuntungan kayu? Bahan kayu itu pertama murah, relatif murah lah untuk kayu-kayu biasa. Tapi untuk beberapa kayu juga sangat mahal. Misalnya kayu ulin atau kayu merah ya, itu khas sekali. Dan beberapa kayu yang orang membelinya dengan kepercayaan, dengan nilai hoki ya. Biasanya pengusaha-pengusaha yang suka kurapat itu ya. Kalau kayu ini dia punya keberuntungan dan semacamnya. Nah, itu biasanya jadi mahal kayunya. Kemudian eh,
mudah dikerjakan. Teknologi kayu itu adalah teknologi yang paling mudah dikerjakan dibandingkan dengan konstruksi beton misalnya ya, atau konstruksi baja. Misalnya nih di rumah kita yang rumah kayu ada dinding yang perlu diperbaiki, itu lebih mudah kita memperbaiki dinding rumah dari kayu daripada dari berbahan beton atau baja. Kita tinggal beli papannya, kemudian pakai gergaji dipotong sesuai ukurannya, ambil palu dan paku, sudah ditutup. Ya kalau mau rapi lagi ya kita perlukan misalnya mesin ketam dan seterusnya. Tapi sejauh itu perbaikan bangunan kayu lebih bisa kita kerjakan sendiri daripada yang lain. Kemudian kekuatan kayu cukup tinggi ya, terutama kalau berbahan ulin atau kayu-kayu kelas satu lainnya. Terus hmm, bobotnya tentu saja lebih ringan. Kayu lebih ringan dibanding baja atau eh, beton apalagi. Kita bisa bayangkan satu tiang beton itu biasanya rumah-rumah itu ukurannya sekitar 30 cm kali 30 cm. Itu satu tiang. Misalnya rumah itu ada hmm, satu ruangan ada 4 pojok, di tiap pojok ada satu tiang. Jadi tiangnya sebesar itu bandingkan dengan kalau rumah dari kayu ya tiangnya cuma 10 kali 10, tetapi ya memang tidak bisa itu saja. Dia masih ditopang lagi oleh eh, tiang-tiang pembantu ya. Setiap 1 meter ada tiang yang lebih kecil. Biasanya berbahan lebih rendah daripada bahan ulin. Kalau di pojok adalah tiang ulin, tengahnya mungkin cuma kayu belangiran atau kayu nomor 2 lainnya ya, yang lebih murah. Sekedar untuk ini ya, untuk menambatkan dinding papan. Lalu kekuatan yang tinggi sudah dan bobot yang rendah, ya. Bobotnya rendah, beratnya rendah. Misalnya kita melihat eh, jembatan ulin, jembatan sederhana lah ya. Misalnya kita buat jembatan yang merupakan gang saja menghubungkan satu tempat ke tempat lain, itu misal lebar 1,5 meter, cukup untuk pejalan kaki. Eh, Kalau bahannya beton, misalnya ketebalan paling tidak 10 cm, ya. Kemudian tiang-tiang yang besar dan pengerjaan yang cukup rumit, itu kan berat ya, 10 cm, kalikan lebarnya, kalikan ini, wah sudah tontonan ternyata. Sementara kalau titian kayu, jembatannya terbuat dari bahan kayu saja, kita di sini menyebutnya titian, titian ulin. Maka itu yang tebal 10 itu cuman setipis papan itu aja ya. Papan itu ya 2 sentian lah. Ditambah dengan ya eh, gelagar dan usuknya. Ini berbahan tipis saja. Saya dulu pernah satu tim dengan teman-teman orang Jawa. Terus eh,
kita menyewa rumah sebagai mes terbuat dari bahan kayu, di mana di bagian dapur tuh biasalah kalau orang Kalimantan Selatan utamanya di bagian dapur itu berbahan lantainya bahannya dari papan ulin yang kecil-kecil ya, lebar mungkin 10 atau 15, nggak sampai lah 10-an senti, bilah-bilah dan disusun tidak berdempetan. Jadi ada celah di antara dua papan itu mungkin 1 sentian. Maksudnya agar di dapur itu kan biasanya basah ya, kita tempat nyuci, tempat apa namanya masak, tempat menyayur. Jadi di sana itu eh, sampah-sampah organik seperti buangan sisa potongan sayur itu kadang langsung jatuh. Air juga langsung jatuh ke tanah dan tiris, sehingga lantai cepat kering. Di sisi lain, secara tidak sengaja, celah-celah itu juga eh, memberikan jalan buat buat sirkulasi udara ya. Angin mudah sekali masuk sehingga di sana itu dingin kita merasa. Itu menjadi mahal ya untuk kondisi kita saat ini yang kita merasakan pemanasan global ya, panas sekali suasana. Kemudian karena bobotnya rendah, tentu dia tidak memerlukan pondasi yang rumit seperti pondasi telapak kalau beton misalnya. Jadi bobot yang rendah itu eh, tidak memerlukan sanggaan di bagian tanah untuk dasar pondasinya. Dengan tidak adanya itu tentu jadi menghemat biaya pembangunan. Lalu kayu adalah isolator listrik, ya. Dia tidak mengantarkan listrik kecuali kalau kayu basah tentu saja ya. Kalau kayu basah jangan coba-coba ya. Dia masih bisa menghantarkan listrik. Tapi secara umum yang dipakai di rumah adalah kayu kering dan itu tidak mengalirkan listrik. Kemudian eh, mudah diganti dan bisa diperoleh dalam waktu singkat. Selanjutnya keuntungan kayu adalah pembebanan tekan biasanya bersifat elastis. Artinya kayu masih bisa memberikan nilai nilai toleransi atau nilai peringatan dari sebuah struktur ya. Kalau misalnya balok kayu itu dibebani dia agak melendut, ya. Beban yang besar dia agak melendut, sehingga kita tahu oh kayu ini sudah mulai mulai terganggu ya. Artinya menjadi warning buat kita, eh, hati-hati jangan jangan ditambah lagi bebannya begitu. Ini beda dengan beton ya. Beton itu kan bahannya getas, begitu dia melendut biasanya bisa langsung patah tuh, bisa langsung hancur. Sedikit saja lendutan sudah sangat berarti dia mengakibatkan retak dan keretakannya permanen. Nah, kalau kayu tidak ya. Kalau kayu dia melendut sedemikian rupa, eh, tapi begitu bebannya hilang, biasanya dia kembali ya, kembali ke bentuk asalnya. Selama tentu saja kekuatan lentutannya tidak terlampaui dari kapasitas yang dia miliki. Ya, semakin bagus kayu, ya biasanya kemampuannya juga ini bagus. Yang kedelapan adalah bila terawat dengan baik, maka dia akan tahan lama. Ya, beberapa bangunan tua kita lihat dari ulin itu berumur ratusan tahun. Tentu saja selama perawatan yang bagus, ya kondisi cuaca mendukung tentang itu. Dan saya bisa tambahkan ini memiliki nilai
estetis yang tinggi. Seperti disebutkan tadi ya, ya orang memiliki kayu itu rumah kayu itu eh, nilai nilai estetisnya tinggi ya, berseni, berkelas. Anda lihat bahkan rumah beton pun ya, dia menggunakan tangga itu dari kayu. Kemudian eh, apa beberapa dinding-dindingnya juga dibuat seperti seolah-olah kayu dan seterusnya. Saya pernah mendatangi eh, kediaman waktu itu rektor saya ya, di rumah dinasnya. Rumah dinas itu terbuat dari beton, tetapi dia dia timpuk di atasnya itu lantai yang sudah berkeramik itu karena dia sudah tersedia jadi ya bukan dia yang merancangnya atau memesannya, dia sudah terima jadi rumah dinas, terus dia tambahkan di atasnya lantai dari kayu. Nah, artinya lantai kayu buat buat traktor itu lebih baik buat dia. Entah itu dari estetika, entah itu dari kesehatan mungkin ya. Yang beberapa penderita rematik misalnya, itu terganggu kalau dia menginjak lantai dari beton atau dari keramik dalam waktu yang lama. Sehingga memerlukan sendal, memerlukan apa yang menghindarkan kulit kakinya bersentuhan dengan keramik dan beton. Eh, Sehingga dia mengganti dengan papan ya. Atau mungkin mungkin saja dia tidak mengalami gangguan kesehatan, dia ingin melihat sesuatu yang lebih natural daripada beton itu kayu. Kadang beberapa bahan kayu juga memberikan bau yang enak ya, yang harum, yang natural. Selanjutnya tentu juga ada kerugiannya, kerugian kayu atau kelemahan kayu sebagai bahan struktur bangunan, yaitu dia kurang homogen. Maksudnya bagian satu dengan bagian yang lainnya mungkin tidak sama nilai kekuatannya. Karena kan di kayu itu ada bagian luarnya, ada bagian cabangnya yang secara tidak sengaja jadi bahan penyusun papan secara tidak merata. Nah, kayu itu sendiri kan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Eh, di bagian tengah, di bagian inti itu lebih lebih lemah atau apa ak- eh, ya lebih lemah secara kekuatan dibandingkan dengan bagian yang mendekati kulit kayu atau bagian luarnya. Bagian luar lebih kuat. Sama juga dengan eh, kayu, entah itu balok, entah itu papan, yang ada matanya. Nah, matanya itu biasanya titik lemah kayu ya, yang bulat-bulat itu menyerupai bulat lah. Itu biasanya dari bagian yang di sana ada percabangan pada pohon aslinya. Nah, di bagian mata kayu itu dia lemah, tidak kurang menyatu dengan bagian yang lainnya. Walaupun itu sebenarnya nilai estetikanya ada di situ ya, nilai keindahannya ada di situ. Eh, itu menjadi bagian yang mudah patah kalau dia eh, struktur penyangga balok misalnya atau tiang. Sehingga penggunaannya gunakanlah kayu-kayu yang seragam, yang tidak ada mata-matanya itu untuk bagian struktur ya, misalnya tiang dan balok dan bagian yang lain yang ada matanya tadi, ada bagian tengahnya itu biasanya kayak serat ya, itu di yang non struktur hanya untuk penutup misalnya misalnya dinding ya atau furnitur dan seterusnya. Kemudian cacat
cacat pada kayu, ada beberapa cacat kayu ya. Ya, di antaranya tadi sudah disebutkan mata kayu itu. Kemudian cacat karena penebangan, kita lihat tadi kan ditebang dia jatuhnya terhempasnya, jatuh dengan kasar. Terus eh, nanti lebih lebih jauh kita akan bahas cacat-cacat kayu. Lalu kayu juga lebih mudah terbakar dibandingkan bahan beton dan baja. Kayu mudah terbakar. Kalau misalnya musim panas, musim kemarau, terus kita lalai, ini mudah terjadi kebakaran. Apalagi di daerah Banjarmasin kan cukup panas dan ya tingkat kebakaran kita tinggi. Dan oleh karena itu Banjarmasin memiliki armada pemadam kebakaran yang luar biasa banyak ya. Begitu terdengar ada kebakaran, udah langsung eh, seperti menyemut keluar tuh ya dari mana-mana untuk memadamkan api. Alhamdulillah, tingkat kepedulian kita cukup bagus masyarakat Banjar. Kemudian kayu dapat memuai dan menyusut dengan perubahan-perubahan kelembapan. Nah, kayu ini pada saat musim hujan biasanya ya basah, mengandung air, dia kadang dia apa melengkung atau mudah dihinggapi jamur karenanya dia memuai dan menyusut dengan seiring dengan perubahan cuaca. Pada saat kemarau, ketika dia kering, kadar airnya terlepas, dia menyusut ya. Sehingga ukuran misalnya lebar kayu, terutama dalam arah yang tegak lurus ini ya, tegak lurus arah serat itu, dia menyusut, mengecil. Misalnya kita susun dia menjadi dinding, maka dia akan ada ininya ya, ada space terbuka, mungkin beberapa mili, tapi cukup besar ya, misalnya ada 3 mili dan seterusnya. Eh, dia apa ya, seolah-olah berlubang. Nah, untuk itulah biasanya kalau dalam sambungan papan di bagian ketebalan itu masih diketam lagi secara unik agar dia memberikan tonjolan dan lubang sehingga bisa disambung. Begitu bagian luarnya terbuka, sambungan itu masih ada bagian tonjolan itu yang menutupinya di tengah-tengah papan. Atau dalam bahasa kita disebut ilatnya ya, membuat ilat sambungan papan. Karena dia ada kemungkinan untuk itu tadi, untuk menyusut. Nah, yang agak parah itu di bagian furnitur atau di bagian moldingnya, yang membuat pintu dan jendela kayu. Biasanya kan bahannya kalaunya tidak kering betul, ya menyusut setelah dibuat pintu. Nah, pada saat membuat pintu tuh mereka nggak membuat ilapnya tadi, sehingga eh, begitu terbuka, menyusut, dah terbuka aja jadi celah yang bisa orang mengintip dari luar ya. Selanjutnya, konservasi kayu. Kenapa perlu dikonservasi? Perlu diingat eksploitasi hutan kayu terus haruslah memperhatikan kelestarian alam. Karena kebutuhan banyak ya orang jadi merambah hutan. Enggak hutan ini contohnya ya penebangan liar nih. Eh, Penebangan itu mau liar mau dengan izin tetap saja merusak sebenarnya ya. Hanya saja kalau masyarakat lemah biasanya
disebut penebangan liar. Kalaunya bos-bos yang bisa berurusan dengan pemerintah, dia eh, penebangan hutan dengan izin. Kemudian eh, penambangan luar biasa juga ya, seperti di Kalimantan Selatan ini, tambang batu bara itu menggunduli hutan kita luar biasa. Sangat luas area hutan yang dimakannya, dan ya, sebagai pecinta lingkungan kita sedih sekali dengan keadaan itu. Dalam Ar-Rum itu surah ke-41, surah Ar-Rum ya, ayat 41 sampai 42, ada disindir. Wah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Rum 4142. Jadi rusaknya keseimbangan alam yang kita rasakan dengan kiriman banjir misalnya, itu eh, biasanya datang dari perbuatan manusia yang lain yang membabat hutan dan seterusnya. Kawan-kawan sekalian, cobalah untuk berkesempatan jalan ke hutan, naik ke gunung atau semacamnya ya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana cara kerja hutan itu dalam menerima curah hujan, menampungnya, menyerapnya menjadi simpanan air untuk digunakan pelan-pelan di masyarakat di bawahnya. Eh, saya belum tahu sih di Unokase apakah ada mapalanya atau tidak, tapi ya, mudah-mudahan ada, dan mudah-mudahan eh, tempat berkumpulnya orang-orang yang akrab dengan alam dan merasakan alam itu sebagai hadiah Allah yang sangat indah, ya. Unik sekali, bekerja dengan sistematis dan memberikan kesejukan, memastikan kehidupan yang berkesinambungan di bawahnya. Nah, di antara beberapa usaha konservasi dilakukan di beberapa daerah, tapi ya kebanyakan itu sebagai simbol saja sih ya. Karena cuman dalam luasan sedikit itu, cuman beberapa hektar dibandingkan dengan kerusakan ribuan hektar yang terjadi di hutan. Diperlukan adanya usaha konservasi dan perlindungan lainnya. Di beberapa daerah diadakan hutan kota seperti hutan Meranti di Kota Baru, atau ekspos pelestarian sebuah pohon meranti besar di samping air terjun Haratai di Loksado. Kebetulan saya pernah mendatanginya nih di Kota Baru itu ada Taman Wisata Hutan Meranti. Jadi hutan-hutan ini kita bisa lihat dia menjulang tinggi, dan kita bisa tahu bahwa kenapa hutan kayu ini bisa lurus, karena dia bersaing satu sama lain ya, dalam mendapatkan eh, cahaya matahari. Terus naik maka dia lurus ya. Kalau kalau tanaman ini ditanam di daerah bawah pemukiman yang dia sendirian, dia juga biasanya tidak lurus ya. Dia bercabang-cabang karena tidak bersaing dengan pohon lain di sekitarnya. Oh, galam misalnya ya. Galam kita tanam di pekarangan rumah, dia
Jadi tumbuhan rimbun, beda dengan galam yang ada di hutan. Nah ini di Kota Baru, hutan Meranti, eh, saya dan istri nggak apa-apa lah ya, saya ikut nampang di sini. Kemudian ya buat meyakinkan Anda bahwa saya benar-benar pernah datang ke sini. Eh, ini anak saya di Haratai. Ini dengan bantuan teknologi kamera yang bisa memoto secara apa ya frontal ini dan eh, ke arah atas saya juga nggak bisa mengoperasikannya. Tapi karena anak-anak eh, cakap terhadap teknologi dia bisa memakai ini. Kalian pun bisa melakukan ini. Eh, pohon sebesar ini tidak cukup tangan memeluk ya. Hmm, terletak di sekitar air terjun Haratai di kandangannya di bukan kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Loksado. Jadi saya saya tanya ke apa ya ke penjaganya waktu itu ini pohon apa mereka tidak tahu juga. Jadi saya tidak bisa sebutkan pohon apa ini. Kalau tidak salah sih meranti juga nih ya. Yang jelas ini bukan pohon ulin. Terus ya di bawahnya ini air terjunnya. Nah, itu dari Haratai bagus sekali. Nah, saya tidak tampilkan di sini karena bukan bahasan berkayu tentu saja ya. Kalau ini saya keliru menaruh. Ini gambar koleksi saya. Yang ini yang dari portal tadi. Hmm, saya kecil. Wah, belum bisa naik. Nah, biar dia eh, memiliki akses ya. Jadi saya hmm, pertanggungjawab saya lah. Saya mencomot di mana foto ini. Ini bukan foto saya. Selanjutnya anatomi kayu. Anatomi itu apa ya? Bagian yang menyusun sesuatu anatominya. Secara biologis, kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting. Tiga macam ya, batang, cabang, serta ranting tumbuhan yang mengeras karena kayu mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kenapa mengeras? Karena kalau kita perhatikan ya tanaman yang kecil tuh ya, tanaman yang asalnya baru tumbuh, mungkin berusia 1 tahun, kayu apa saja, entah itu kayu pohon jambu, pohon yang lainnya, itu masih kita bisa bentuk. Pohon mangga kah kalau masih muda. Nah, misalnya tumbuh di sekitar di dekat jalan, maka kita bisa mengarahnya agak ke samping, mengarahkan tumbuhnya ke samping misalnya, supaya nanti kalau besar tidak menghalangi akses jalan. Setelah dia berumur berapa tahun, kayunya dahan atau pohon itu mengeras ya, yang nggak bisa lagi dibengkokkan. Jadi itu yang dimaksud mengalami lignifikasi atau pengayuan ya, mengayuh. Penyebab dari terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin
pada dinding sel berbagai jaringan batang. Senyawa utama penyusun sel kayu dengan komposisinya adalah selulosa 50%, hemiselulosa 25%, dan lignin 25%. Sel-sel kayu kemudian secara kelompok membentuk pembuluh eh, parenkim dan serat. Pembuluh memiliki bentuk seperti pipa yang berfungsi untuk saluran air dan zat hara. Parenkim memiliki bentuk kotak berdinding tipis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara hasil fotosintesis. Serat memiliki bentuk panjang langsing dan berdinding tebal serta berfungsi sebagai penguat pohon. Kelompok-kelompok sel kayu bergabung membentuk bagian anatomi atau anatomi pohon. Sebatang pohon dipotong melintang akan kita peroleh secara kasar gambaran dan bagian-bagian kayu sebagaimana terlihat dalam gambar ini. Nah, ini ada beberapa bagian yang dijelaskannya. Sebenarnya kalau lebih detail ada lebih daripada ini ya, tapi ini ya cukuplah untuk pengetahuan biasa saja. Kalau kita di Fakultas Kehutanan mungkin lebih lebih menjelimet ya, lebih detail membahas bagian ini. Kita hanya di bagian pengguna saja ya, bukan yang ikut nama dan seterusnya. Nah, di bagian yang ditunjuk dengan huruf A ini adalah bagian yang disebut dengan kulit luar, dan B kulit dalam. Kulit luar kayaknya panahnya lebih ini ya. Lalu di C ada daerah kambium. Lalu di daerah D ini kayu gubal, disebut kayu gubal. Kayu gubalnya lemah ya. Sebagian kayu ini tebal, sebagian kayu tipis. Misalnya kalau kita lihat saat ini kan banyak ditebang kayu-kayu di pinggir jalan itu. Kayu trambesi itu kayunya mudah sekali besar, ditanam dalam jangka waktu yang cukup pendek dibanding kayu yang lain. eh, Dia sudah besar dan bisa menjadi peneduh di jalan raya. Bagian yang ini berwarna agak keputihan misalnya. Ini disebut gubal. Tapi apa tidak semua kayu memiliki gubal ini. Kadang kadang dia tipis seolah-olah tidak memiliki gitu. Kan kalau untuk kasus kayak trambesi yang pinggir jalan tadi gubalnya besar, dan itu sebaiknya dibuang pada saat kita menggunakannya sebagai struktur kayu. Tetapi biasanya kayu yang memiliki gubalnya ini bagian dalam pun tidak terlalu kuat. Kita lihat kayu penghias jalan seperti trambesi tadi, eh, itu ada warning kalau di musim hujan ya, hati-hati, kayu mudah patah karena, dan memang secara berkala dia harus ditebang karena semakin tua dia semakin besar batangnya. Kayu kadang-kadang sudah mulai berlumut ya, sudah mulai rimbun, sehingga itu berat sekali ditahan oleh eh, batang cabang yang memikulnya. Kemudian datanglah beban air hujan dan tiupan angin biasanya. Nah, semakin rimbun, semakin dia berat terbawa angin, hingga eh, rawan untuk patah. Karena materi kayunya sendiri juga tidak tidak terlalu kuat ya. Kemudian di bagian E ini, nah dari sini ke sini, ini kategori kayu yang keras. Lalu di tengah, paling tengah ini adalah hati kayu. Biasanya ini lemah. Terus di bagian G ya, di bagian G ini adalah jari-jari kayu. Lingkar tahun nih. Lingkar tahun nanti akan kita bahas lingkar tahun itu apa.
Nah, dari sini ke sini kita bisa menyebutnya jari-jari kayu. Hanya saja tadi tidak sama ya, tidak merata. Kan kayu bukan bahan homogen. Dari sini ke sini ternyata lebih kecil daripada dari sini, ke kanan dan ke kiri beda, ke atas ke bawah beda. Dari pusat kayu, hati kayu. Berikut penjelasannya dari bagian-bagian tadi. A. Bagian luar kayu disebut kulit atau bark, merupakan lapisan yang padat dan cukup kasar. Bagian kulit yang paling luar sudah mati dan berfungsi sebagai pelindung saja. Kayu tetap pelindung kayu terhadap serangan dari luar, misalnya iklim, serangan serangga, dan jamur. Ini keras biasanya. Kita bisa sebutnya membangking. Bahasa kita ini. Kita lihat lagi. Nah nih kayu yang tuan ini kan pecah-pecah, tapi dia tidak lepas. Dia melindungi. Dari panas dia bisa menahan panas masuk ke dalam batang kayu agar tidak terjadi penguapan yang luar biasa misalnya. Atau melindungi dari serangga penggerek, misalnya dari burung apa itu burung pelatuk ya, woody woodpecker. Terus kulit bagian dalam bersifat hidup dan tipis yang berfungsi sebagai jalan zat yang mengandung gizi dari akar ke daun. Nah, makanya pada saat kita mencangkok misalnya ya kulitnya ini kita kelupas di kulitnya saya tidak sampai ke batang. Karena di kulit bagian dalam inilah eh, zat-zat yang ditarik oleh akar itu dialirkan ke tubuh, terus ke atas sampai ke daun dimasak, lalu jadi makanan buat tumbuhan ini. Begitu kita buang bagian ini, kita ganti dengan tanah, dengan pupuk ya, sehingga dia tidak mengambil makanan ke apa ke akar lagi. Dia sampai di daerah itu yang diganti dengan pupuk tadi, dengan tanah, dia mencoba mengambil sari makanan di situ. Sehingga dia menumbuhkan akar-akarnya untuk menyerapnya ya. Dan kalau itu sudah terbentuk dalam jumlah yang cukup, dahan bisa ditebang. Karena sudah ada akar, bisa ditanam di daerah yang lain. Dengan sifat-sifat yang sama. Dia ditanam dalam keadaan dia sudah dewasa, siap untuk berbuah. Lalu yang ketiga adalah bagian sebelah dalam kulit terdapat lapisan tipis yang disebut lapisan kambium. Lapisan ini merupakan jaringan yang tipis dan bening berfungsi sebagai tempat pertumbuhan sel-sel kayu. Sebelah dalam dari lapisan kambium terdapat kayu lunak yang berwarna keputih-putihan tadi ya, disebut sebagai kayu gubal atau sapwood. Bagian ini merupakan kayu muda yang terdiri dari sel-sel yang masih hidup, berfungsi sebagai pengantar zat-zat makanan dari akar menuju daun dan juga sebagai tempat penyimpanan bahan makanan yang tebalnya sekitar 2 cm sampai 10 cm. Sebelah dalam dari lapisan kayu gubal terdapat bagian kayu yang berwarna lebih gelap, disebut dengan kayu teras atau hardwood, berfungsi sebagai penguat pohon karena memiliki dinding sel yang lebih tebal dan awet. Pertumbuhan sel-sel kayu disertai dengan munculnya struktur seperti cincin yang disebut dengan cincin tahunan atau annual ring yang dapat memperkirakan umur dari pohon kayu. Pohon kayu yang mengalami pertumbuhan cepat akan memiliki cincin tahunan yang lebih besar dibandingkan pohon kayu yang memiliki pertumbuhan lambat. Pada bagian tengah batang ada inti atau pit yang dikelilingi oleh sejumlah cincin tahunan. Nah, cincin tahunan ini yang
ya yang lingkar-lingkar ini ya. Satu lingkar ini mewakili 1 tahun. Bagaimana bisa? Ya karena 1 tahun itu ada 2 musim. Pertama musim hujan, musim banyak airnya, dan musim kemarau, musim yang sedikit air, kekurangan air. Pada saat musim hujan dia tumbuh agak agak cepat ya sehingga lebar dia. Nah ini, tapi pada setengah tahunnya dia kemarau sehingga pertumbuhannya kecil ya, sehingga terjadi seolah-olah ada kerutan pertumbuhan yang kalau ada cukup makanan dia eh, berkembang dengan cukup besar, dan kalau kurang makanan dia pertumbuhannya agak lambat sehingga mengerut. 1 tahun. Kemudian musim ada air lagi, mengembang lagi, terus setengah tahunnya mengerut lagi. Bukan mengerut ya, maksudnya pertumbuhannya lebih lambat sehingga tidak banyak. Nah, begitu seterusnya. Sehingga dengan fenomena ini, kita bisa mengukur tumbuhan ini umurnya berapa tahun ya dari lingkar-lingkar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun dan seterusnya. Nah, ketika kita di hutan, diameter pohon itu misalnya 80 cm atau 1 meter, nah kita akan lihat ini diameternya ini mungkin beratus-ratus ya, 100 lebih lah tahun. Nah ini tadi, nih kita bisa lihat dari sini nanti. Untuk beberapa pohon, umumnya bisa terlihat, tapi walaupun di beberapa jenis mungkin tidak bisa terlihat dengan jelas. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini maksudnya ini tidak bulat. Ya, memang ke setiap pohon besar itu bagian bawahnya akan seperti ini ya. Akan membentuk seolah-olah membuat seperti bintang. Kenapa ini? Untuk alasan stabilitas ya Allah membuat seperti ini. Ya, mengikat ke arah sana, mengikat ke arah sana, mengikat sini dan seterusnya sehingga semua penjuru dia ikat agar dia kokoh ya, dia tidak mudah rebah. Kenapa? Karena setiap bentuk ini nanti di bawahnya akan menjulang ke sana kemari itu sekelilingnya itu akar-akar besarnya. Nah ini di bawah ini kan melengkung terus nanti akan disambung oleh akar yang mencengkram tanah ke segala arah. Lalu sifat kimia kayu. Pertama, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan dinding selnya terdiri dari sel senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa atau karbohidrat, serta lignin non-karbohidrat. Kedua, semua kayu bersifat anisotropik. Apa itu? Yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya, yaitu arah longitudinal, radial, dan tangensial. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis. Apa itu? Yaitu sifat yang dapat menyerap dan melepaskan kadar air. Menyerap bisa, melepaskan juga bisa. Sebagai akibat dari perubahan kelembaban dan suhu udara di sekelilingnya. Kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Dalam keadaan basah bisa juga terbakar, tapi agak lama dulu. Sifat-sifat kayu, sifat fisik kayu, sorry. Sifat fisik kayu yang pertama kandungan air. Pada bagian batang kandungan air kayu bubal lebih banyak daripada kayu teras. Air yang terdapat pada batang kayu
tersimpan dalam dua bentuk, yaitu air bebas atau free water yang terletak di antara sel-sel kayu. Kemudian air ikat atau bond wet water yang terletak di dinding sel ya. Jadi ada yang di antara sel-sel kayu, ada juga yang di dinding sel kayu. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian selama air bebas masih ada, maka dinding sel kayu masih tetap jenuh. Ketika batang kayu mulai diolah, ditebang dan dibentuk, kandungan air pada batang berkisar 10 sampai 300 40 sampai 300%, ya. Wah, bagaimana? 300%. Kandungan ini yang dinamakan kandungan air segar karena masih basah. Suatu kondisi di mana air bebas yang terletak di antara sel-sel sudah habis, sedangkan air ikat pada dinding sel masih jenuh dinamakan titik jenuh serat atau fiber saturation point. Kandungan air ini berkisar antara 25 sampai 30%. Kandungan air pada kayu dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Bila kelembaban udara meningkat, kandungan air pada kayu juga akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, kalau kelembaban menurun, maka kandungan air pada kayu juga menurun. Pada kondisi lingkungan yang mempunyai udara stabil dan kandungan air kayu cenderung tetap, disebut kadar air imbang atau equilibrium moisture content. Yang kedua, pengaruh dari temperatur. Temperatur mempunyai pengaruh yang besar terhadap kadar lengas kayu, yang berarti bahwa pengaruh terhadap kembang susut kayu, gimana? Temperatur mempunyai pengaruh besar terhadap kadar lengas kayu, yang berarti berpengaruh terhadap kembang susut kayu. Berarti temperatur rendah, kadar lengas kayu naik. Kadar lengas naik, kayu akan mengembang. Kayu mulai memuai dan temperatur tinggi, kadar lengas turun, kayu akan menyusut atau mengecil. Selain itu, kayu mempunyai daya hantar panas yang kecil untuk peredaran panas. Baik sekali untuk dinding-dinding penahan suhu panas terhadap suhu udara, juga untuk perabot rumah tangga sebagai bahan penahan panas tadi ya. Jadi dinding kayu bagus untuk rumah sebenarnya. Kemudian sifat kelistrikannya mempunyai daya penghantar panas yang jelek, jadi dia sebagai isolator. Kemudian kepadatan atau density. Kepadatan dinyatakan dengan volume dengan berat per unit volume. Kepadatan adalah berat per unit volume. Pengukuran kepadatan ditujukan untuk mengetahui atau menghitung porositas dan prosentase rongga atau void kayu. Kepadatan dan volume sangat bergantung pada kandungan air. Eh, Cara hitung kepadatan kayu dengan membandingkan antara berat kering kayu dengan volume basahnya. Itu kepadatan kayu. Jadi berat kering kayu bagi dengan volume basah. Berat kering kayu dapat diperoleh dengan cara menimbang spesimen kayu yang telah disimpan dalam oven dalam suhu 105 ya, 105 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam, atau hingga berat spesimen kayu tetap tidak berubah-ubah lagi. Selanjutnya, sifat fisiknya adalah berat kayu.
tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif di dalamnya. Berat suatu jenis kayu berbanding lurus dengan berat jenisnya. Kayu mempunyai berat jenis yang berbeda-beda, berkisar antara Bj minimumnya 0,2, yaitu kayu balsa, sampai Bj 1,28, itu kayu nani. Umumnya makin tinggi Bj kayu, semakin berat dan semakin kuat pula. Jadi kayu yang bagus itu biasanya berat jenisnya lebih dari satu ya. Di mana kita tahu dia lebih daripada satu, ya kita rendam saja ke air. Kalau dia lebih berat daripada massa air, maka dia tenggelam. Karena berat jenis air ya itu satu kan, tepat satu. Lebih besar daripada itu dia tenggelam. Kurang daripada itu dia timbul. Umumnya makin tinggi berat jenis kayu, kayu semakin berat dan semakin kuat pula. Sifat selanjutnya adalah keawetan. Keawetan adalah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, bubuk, dan lain-lain. Keawetan kayu tersebut disebabkan adanya zat ekstraktif di dalam kayu yang merupakan unsur racun bagi perusak kayu. Zat ekstraktif tersebut terbentuk pada saat kayu kubal berubah menjadi kayu teras. Sehingga pada umumnya kayu teras lebih awet daripada kayu kubal. Lalu sifat selanjutnya adalah warna kayu. Warna kayu beraneka macam disebabkan oleh zat pengisi warna dalam kayu yang berbeda-beda. Warna kayu ini juga menjadi harga tersendiri dari apa kayu, sehingga dia punya nilai jual sendiri yang punya warna estetis ya. Misalnya kayu merah itu orang Cina suka sekali. Ada beberapa apa beberapa, beberapa video itu saya dapatkan, eh, mereka membuat furnitur yang lux ya, yang mahal itu dari kayu merah. Hasilnya sangat luar biasa. Terus tekstur kayu, sifat tekstur kayu adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Berdasarkan teksturnya, kayu digolongkan ke dalam kayu bertekstur halus, contohnya giam, pulim, dan lain-lain. Lalu kayu bertekstur sedang, contohnya jati, keling, dan lain-lain. Dan kayu bertekstur kasar, contohnya kempas, meranti, dan lainnya. Lalu sifat selanjutnya adalah arah serat. Arah serat adalah arah umum sel-sel kayu terhadap sumbu batang pohon. Arah serat dapat dibedakan menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serta serat serat terpilih ya, serat terpilin, maaf, dan serat diagonal atau serat miring. Lalu kehalusan. Kehalusan ini adalah kesan perabaan nih. Kesan raba ini apa ya? Pokoknya rasa yang kita dapat waktu kita menjapai lah, mengusut, adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba. Nah ini permukaan kayu. Apakah kasar, halus, licin, dingin, berminyak, dan lain-lain. Kesan raba setiap kayu berbeda-beda tergantung dari tekstur kayu, kadar air, kadar zat ekstraktif dalam kayu.
Kemudian ada bau dan rasa. Kayu. Kadang orang ingin ingin cari kayu yang berbau, misalnya kayu gaharu ya. Wah, itu kalau gaharu atau cendana itu dibikin dinding kamar, wah ada harum-harumnya gitu. Kadang ada aura mistis. Beberapa jenis kayu memiliki bau yang merangsang untuk menyatakan bau kayu tersebut sering digunakan bau tersebut sering digunakan bau suatu benda yang umum dikenal misalnya bau bawang atau kulim, bau zat penyamak seperti jati, bau kamper atau kapur dan lain-lain. Gambar kayu tergantung dari pola penyebaran warna, arah serat, tekstur, dan permunculan riap-riap tumbuh dalam pola tertentu. Pola gambar ini membuat satu jenis kayu mempunyai nilai dekoratif. Sifat selanjutnya menyerap dan melepas air, tadi sudah disebut ya. Kemudian daya hantar, kayu sangat jelek sehingga kayu digunakan untuk membuat barang-barang yang berhubungan langsung dengan sumber panas, misalnya pemegang cerek ya, itu dari kayu dan lain-lain. Lalu isolator listrik sudah disebut juga tadi. Terus kayu memiliki sifat sendiri terhadap suara. Nah, kayu itu ada memiliki sifat akustik ya, yaitu memiliki kemampuan untuk meneruskan suara berkaitan erat dengan elastisitas kayu. Lalu sifat resonansi, yaitu turut bergetarnya kayu akibat adanya gelombang suara. Kualitas nada yang dikeluarkan oleh kayu sangat baik sehingga kayu banyak banyak dipakai untuk bahan pembuatan alat musik. Misalnya kulintang yang langsung dipukul ya, gitar dia sebagai tabung suara eh, yang membuat lebih nyaring ya. Kemudian biola, eh, ada juga alat yang menggunakan kayu itu angklung misalnya, ya. Angklung bambu ya, Pak. Ini piano gitu, piano dan seterusnya. Saya kurang paham juga. Terus cacat kayu, apa saja yang menjadi cacat kayu? Cacat kayu sering terjadi adalah retak atau cracks ya, mata kayu atau knots dan kemiringan serat atau slope of grain. Apa dan bagaimana cacat kayu ini nanti akan kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Selanjutnya ada sifat mekanis kayu, ya. Kemudian kekuatannya, sifat higroskopisnya tadi, dan beberapa faktor yang mempengaruhi kayu, serta penerapan kayu dalam konstruksi adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, kiranya sampai sekian ya, dan eh, saya sudahi dulu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sini tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada terdapat kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.